Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Salwa Kalila. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mewawancarai Kak Dina untuk tugas PKN dengan tema sosialisasi pencegahan kecanduan gadget untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Di sini saya akan menanyakan Kak Dina, menurut Kakak tuh apa sih yang dimaksud dengan kecanduan gadget? Kalau menurut aku ya Kak, untuk kecanduan gadget tuh kayak kita nggak bisa lepas dari gadget. Kayak misalnya biasanya kan kita handphone nggak ditaruh, itu kayak setiap menit pasti lihat handphone, scroll TikTok, terus jadi kayak waktu istirahat berkurang, waktu tidur berkurang, karena kita tuh kayak udah keasikan sendiri gitu loh. Oke. Untuk pertanyaan kedua, seberapa sering kamu menggunakan gadget dalam satu hari dan biasanya untuk apa aja sih? Waduh, kalau nggak pakai gadget mah pas tidur makan juga kadang pakai gadget Kak, paling pas tidur aja sih nggak pakai gadget. Biasanya sih kalau buat pakai gadget ya buat komunikasi kan Kak, terus buat nge-scroll info, terus kan aku kan suka K-pop ya, buat lihat K-pop juga kayak gitu Kak. Sudah? Sekian pertanyaannya, dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Halo, saya Zivana Gata Matonda dari BSI Margonda. Saya sedang bersama. Saya Francis Kebatan, biasa dipanggil Ciko. Oke, halo Ciko, makasih ya kamu udah mau meluangkan waktu buat ngobrol bareng aku hari ini. Aku mau tanya sedikit tentang penggunaan gadget dan gimana dampaknya ke kesehatan mental remaja. Tenang aja, di sini nggak ada jawaban benar atau salah, jadi jawabannya santai aja sesuai apa yang kamu rasain. Kalau kamu siap, kita mulai. Boleh, ayo. Oke, pernah nggak kamu merasa gelisah atau nggak nyaman saat jauh dari gadget? Bisa cerita sedikit nggak? Pernah banget, misalnya ada acara keluarga yang nggak boleh buka HP, aku jadi gelisah dan kepikiran notif apa aja yang masuk. Bahkan pernah HP aku rusak, aku jadi bingung mau ngapain aja, kayak kehilangan sesuatu yang penting. Wah, aku ngerti banget sih yang kamu rasain. Memang ya, sekarang HP itu kayak bagian keseharian banget. Tapi, cuma beberapa jam nggak pegang HP aja udah bikin gelisah ya? Iya bener banget, padahal cuma HP, tapi kayak penting banget. Iya sih, tapi menurut kamu apa dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan mental dan emosional remaja? Menurut aku, gadget yang berlebihan itu bisa ngefek ke mental, gampang stres karena terlalu banyak informasi dan drama dari sosial media, dan terus juga suka membandingkan diri dari kehidupan orang lain yang lebih perfect. Itu membuat kita jadi insecure dan nggak percaya diri. Aku setuju banget sih, pagi soal secure gara-gara sosmed. Tapi kamu sering compare diri kamu sama orang lain gak sih? Kena banget kalau ngeliat hidup orang yang lebih sempurna, hidup kita jadi kayak terlihat biasa aja. Wah, efeknya memang pelan-pelan ya. Tapi makasih banget kamu udah cerita jujur. Kesadaran kamu soal ini tuh bagus, soalnya gak semua remaja bisa ngeh sama apa yang kamu rasain. Makasih ya sudah berbagi pengalaman dan pendapat kamu hari ini. Jawaban kamu benar-benar membantu buat memahami gimana remaja ngerasain kecanduan gadget dan dampaknya ke kesehatan mental. Semoga obrolan ini juga bikin kamu lebih aware sama diri sendiri ya, dan penggunaan gadget kamu ke depannya. Makasih Ciko. Terima kasih juga Kak. Perkenalkan, aku Irsyad Parwitaraga dari kampus BSI Margonda. Di sini aku mau wawancara tentang temanya bahaya gadget dan dampaknya. Di sini aku lagi bersama Ando. Oke, pertanyaan pertama yaitu, apakah sekolah atau lingkungan kamu pernah memberikan sosialisasi tentang pencegahan kecanduan gadget? Bagaimana menurut kamu isi sosialisasinya? Iya, dulu waktu di sekolah pernah ngadain sosialisasi dan seminar. Dan contoh bahaya gadgetnya adalah susah tidur, susah fokus, sama jadi stres. Oke, itu jawaban singkatnya ya, bagus jawabannya. Buat pertanyaan kedua, apa materi sosialisasi yang menurut kamu paling penting untuk dibahas lebih dalam lagi? Ya, kadang kita suka scroll-scroll TikTok, main sosmed, dan main game, tidak ingat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris dengan NIM 172204440. Saya dari kelompok 4 ingin mengajukan kegiatan sosialisasi pencegahan kecanduan gadget untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nah, di sini saya akan mewawancari Ibu dengan
namanya siapa Ibu? Oh ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin saya perkenalkan diri. Nama saya Tri Dewi Lestari. Pekerjaan saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra. Yang pertama kelas 9. Ya, jadi putra saya yang pertama itu sudah beranjak remaja. Yang kedua kelas 3 MI. Oke, saya akan mewawancara Ibu dengan 2 pertanyaan Ibu ya. Oke, siap. Oke, yang pertama, kalau anak Ibu merasa menggunakan gadgetnya berlebihan nih, apa sih yang biasa dilakukan Ibu untuk mengontrol diri anaknya untuk tidak kecanduan gadget gitu? Oke, jadi ini yang saya lakukan ya. Biasanya kalau misalnya anak saya terlalu berlebihan main gadget, pertama saya tegur ya, sudah pasti saya tegur. Saya kasih pemahaman ke anak saya bahwa kalau terlalu berlebihan itu tidak baik gitu. Artinya kita memang harus kasih pemahaman supaya apa? Supaya dia ada kesadaran di dalam diri dia. Oke, yang kedua, saya akan mengalihkan gitu ya ke kecanduan gadget itu dengan memasukkan dia ke berbagai macam kegiatan yang positif yang dia suka ya. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan positif, jadi kecanduan itu teralihkan gitu. Misalnya dia suka olahraga, jadi dimasukkan ke ekskul olahraga atau dimasukkan kepada kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi kita masukkan, kita beri dia banyak kegiatan positif ya untuk mengalihkan kecanduan itu. Ketiga, misalnya kalau ternyata dia juga masih bermain gadget berlebihan, jadi memang harus ada ketegasan juga nih dari orang tua ya, dari orang tua untuk memberi ketegasan. Misalnya dikasih peraturan ya, sehari itu dia maksimal 2 jam ya untuk screen time. Jadi kalau misalnya dia melebihi itu, ya HP-nya saya sita gitu, saya sita. Jadi memang harus ada action ya, ada ketegasan seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu nih, cara paling efektif agar anak atau remaja tidak kecanduan gadget? Kan sekarang rata-rata orang kan main gadget di mana-mana, nggak kenal tempat, apa gimana itu cara efektifnya gimana Ibu cara agar tidak kecanduan? Ya itu cara efektif yang saya sebutkan tadi, pertanyaan nomor 1 juga sebenarnya efektif ya. Jadi memang lingkungan itu pengaruh banget. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara global remaja supaya tidak kecanduan, ya berarti memang harus ada dukungan juga dari luar, dari pemerintah gitu. Entah itu nanti dibikin sistem sekolah yang cukup lama di sekolah, misalnya pulangnya sore ya, atau untuk belajar di sekolah jangan terlalu pendek waktunya, itu juga termasuk sebenarnya mengurangi kecanduan ya. Atau dibanyakin kegiatan-kegiatan yang positif dari sekolah gitu. Atau memang ada ketegasan dari pemerintah yang lebih sistematis ya. Saya rasa kalau misalnya kita ngomong secara global, tapi memang itu memang harus dibantu oleh berbagai macam pihak gitu, bukan cuma dari orang tua saja, karena itu terlalu terlalu berat ya kalau memang itu hanya dibebankan kepada orang tua gitu. Jadi memang harus lingkungan atau pemerintah juga harus ikut berperan serta kalau memang itu berbicara secara global ya untuk remaja gitu. Tapi kalau langkah-langkah yang efektif ya saya sudah sebutkan di nomor 1, itu juga menurut saya sudah termasuk efektif. Oke, baik. Nah, terima kasih Ibu ya udah meluangkan waktu untuk saya wawancarai ya Bu ya. Dan selanjutnya saya akan lanjut ke teman saya. Halo, saya Agil, saya dari kelompok 4. Kali ini saya bersama Rahmat. Oke. Rahmat sering menggunakan gadget gak sih dalam kehidupan sehari-hari? Sering. Oke, menurut Rahmat sendiri dampak negatif dari penggunaan gadget buat masyarakat apa? Menurut saya sendiri, dampak negatif gadget buat saya adalah saya bisa menggunakan gadget tanpa ingat waktu, bermain game sampai larut hingga pagi hari. Oke. Lalu menurut Rahmat, bagaimana peran orang tua, guru atau teman dalam membantu mengurangi kecanduan gadget? Peran orang tua di rumah bisa mulai dari bikin aturan pakai gadget di rumah, misalnya no gadget saat makan atau sebelum tidur. Sedangkan kalau di sekolah, guru bisa membantu lewat edukasi dan bikin kegiatan yang melibatkan interaksi langsung, bukan cuma tugas online. Teman juga bisa membantunya, punya peran penting, misalnya ngajak main di luar atau saling ingat kalau kebanyakan scroll. Oke.
Selanjutnya, kalau misalkan Mas Rahmat bisa beri saran buat remaja lain soal penggunaan gadget yang sehat, apa yang ingin Rahmat sampaikan? Ya, saran aku, gadget itu bagus, berguna banget, tapi jangan sampai jadi pusat hidup kita. Coba atur waktu, jangan cuma hidup di layar sampai lupa kehidupan nyata. Jaga kesehatan mental, jangan terlalu percaya sama apa yang kamu lihat, jangan kamu lihat di sosmed ya. Dan yang paling penting, kasih waktu buat diri sendiri, buat istirahat, ngobrol sama orang sekitar, dan nikmati dunia nyata. Oke. Terima kasih Rahmat atas waktunya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.